Shalom, shalom. Selamat hari Jumat 1 Juli 2022. Umat Tuhan, kita masuk bulan yang baru, yakni bulan ke-7 daripada rangkaian 2022. Saya merasa kita harus terus diingatkan, jangan sampai hari demi hari menjadi minggu teruntai menjadi bulan, dan kita belum bikin apa-apa. Jangan sampai penyesalan lagi di akhir tahun. Kenapa aku belum berbuat banyak hal? Ya. Jadi, mumpung setengah tahun, mari bangkit. Mari bersemangat, bersukacitalah, bekerja keras, berkarya nyata dalam Tuhan. Kembali jumpa bersama saya, Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita boleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, kita berada dalam season yang baru, yakni autumn. Kita sudah selesaikan summer, oleh karenanya tema Rock Ministry bulan Juli ini adalah Boldness for the King, ya, keberanian bagi Sang Raja. Sedangkan Grow hari ini saya berikan judul Favor, kesukaan, perkenanan. Mari bergegas kita membuka ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 26 1 sampai 6. Nah, umat Tuhan, sebelumnya saya akan kasih preambule, ya, pembukaan. Favor atau perkenanan berasal dari ketaatan akan firman Tuhan, ya. Favor itu berakar dari respon kita mengenai firman Tuhan. Jangan jadi orang yang reaktif, umat Tuhan. Jadilah orang yang responsif. Nah, ciri khas keyakinan or agama, ya, di muka bumi ini antara doing dan being. Doing yakni suatu keyakinan bahwa kita harus melakukan ini itu, maka kita beroleh perkenanan Tuhan. Iman Kristen berbeda, umat Tuhan. Iman Kristen bukan doing, but being. Ini perbedaan yang dalam sekali, perbedaan yang kontras sekali. Makanya agama-agama di muka bumi ini, ya, itu melakukan sesuatu supaya Tuhan berkenan. Melakukan sesuatu supaya masuk surga. Melakukan sesuatu supaya beroleh pahala. Apa bedanya dengan being? Struktur iman Kristen adalah Anda dan saya diangkat anak. Bukan karena jasa kita. Makanya sola gratia, only by grace, only truly by grace. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita diampuni. Kita diangkatnya jadi anak. Nah, ketika kita sadar bahwa kita being, ya, the child of God, anak-anak Tuhan, maka DNA darah Kristus itu mengalir di nadi rohani kita. Menyanggupkan kita dimulai dari lahir baru, lalu perubahan hidup umat Tuhan. Like father, like son. Bagaimana Bapa di sorga, demikianlah kita anaknya. Maka kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan supaya bayar dosa kita, bukan. Tapi karena kita sudah diangkat anak sama Tuhan.
kita bekerja bagus, bersikap bagus, bertutur kata baik, itu bukan supaya Tuhan yang tadinya menengok ke kiri lalu melihat ke kita. Bukan. Saya suka sekali dengan statement yang pernah saya dengar dari salah satu tua-tua di keluarga besar kita Rock Ministry, yakni Om Kris Manusama. Beliau mengatakan sesuatu yang, menjadikan saya rema sekaligus kagum umat Tuhan. Beliau kira-kira berkata demikian, jangan pikir bahwa kalau kamu doa lebih lama 1 jam, itu membuat Tuhan lebih sayang ke kamu. Jangan berpikir kalau kamu worship lebih lama 1 jam, itu bakal membuat Tuhan makin sayang sama kamu. Kalau kamu ambil puasa 1 hari, itu akan makin membuat Tuhan lebih lagi sayang kamu. Itu salah. Tuhan sudah sayang kamu. Jika kamu bisa menambah waktu doa 1 jam, worship 1 jam, atau bahkan engkau ambil puasa, itu supaya kamu bisa lebih lagi kenal Dia, supaya kamu bisa lebih lagi sayang Dia. Tuhan dari dulu sekarang selama-lamanya sama umat Tuhan. Kita dicintainya bukan karena jasa kita, tapi karena anugerah Tuhan semata. Inilah perbedaan doing dan being. Inilah perbedaan Allah pencipta atau Allah ciptaan. Nah, gini, Kejadian 26 ayat 12-13 ya. Tadi itu prolog preambule, ini saya masuk. Saya punya banyak waktu untuk berbagi dengan saudara selama hayat di kandung badan ya. Kejadian 26, 12, 13. Dengar baik-baik, ini favorit banyak agama Kristen. Favorit daripada Pentakosta dan karismatik ya. Belum tentu salah, tapi mari belajar bersama-sama. Kejadian 26, 12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya, dan orang itu menjadi kaya. Saya bisa rasakan ini kalau dibaca bagian ini langsung teriak amin. Bahkan kian lama kian kaya, makin keras amin. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini akan orang lompat sambil bilang amin dan tepuk tangan meriah sekali. Nah umat Tuhan, saya geli dan gelisah ya. Tapi sebelum saya koreksi orang lain, saya juga harus malu karena saya sendiri pernah ada di situ. Karena ayat tersebut acuan bagi banyak orang. Pingin banget ya, kalau menabur itu dapat tuaian 100 kali lipat. Lalu Tuhan berkati kita jadi kaya, kian lama kian kaya, lalu sangat kaya, kira-kira seperti itu. Tapi hal yang tidak dipelajari mendalam daripada orang-orang yang cuma suka mutilasi ayat, cropping Alkitab yang enak di telinga, dasar kekuatan ayat tersebut adalah pada ayat sebelumnya. Jangan langsung lompat begitu umat Tuhan. Nah apa ayat sebelumnya? Kejadian 26, 1 sampai dengan 6, dengar baik-baik. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini.
dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, umat Tuhan, jangan langsung suka bagian yang enak. Kau harus tahu prosesnya bagaimana. Ya, apakah jika ada antrian panjang lalu kamu lihat yang sampai depan lalu mendapat iPhone, mendapat telepon, handphone baru, bolehkah kita langsung antri tanpa mengerti mekanismenya seperti apa? Saya rasa selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Semua hal tadi terjadi dikatakan, ya, karena ayat 5, Bapakmu Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Ini yang diharapkan Tuhan juga dikerjakan Ishak, yakni putra perjanjian daripada bapak orang percaya Abraham. Saya berdoa mulai sekarang, mari hidup mengenal Tuhan dengan benar. Jangan suka mutilasi ayat, umat Tuhan. Sehingga saya berdoa, favor atau perkenanan Tuhan dengan sungguh turun ke atas hidupmu. Kau akan melihat semuanya berubah dengan dimensi yang berbeda jika Tuhan berkenan dalam hidupmu. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.